Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di kesempatan siang yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin kita, dan saat ini kita sudah masuk di bab yang baru, hadis yang ketiga. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan babu fadlil ju'i wa khushunatil aish wal iktisari alal qalili minal ma'kuli wal mashrubi wal malbusi wa tarkis syahawat. Jadi bab ini diberikan nama oleh Imam Nawawi keutamaan rasa lapar dan hidup yang prihatin, hidup yang sulit. Kalau bahasa Sundanya mungkin apa? Merih, ya, hidup merih. Wal iktisari 'alal qalili minal ma'kuli wal mashrub wal malbus, dan mencukupkan dengan sedikit, baik yang dimakan, yang diminum ataupun yang digunakan. Dan berbicara juga tentang meninggalkan syahwat. Sebelum kita bacakan hadisnya, ini ada pertanyaan. Kenapa Imam Nawawi menamakan bab ini dengan keutamaan rasa lapar? Jadi rasa lapar itu baik atau buruk? Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW berlindung dari rasa lapar. Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sad dhaji. Ya, Rasul SAW pernah bersabda, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari apa? Dari rasa lapar. Karena sesungguhnya lapar itu seburuk-buruk teman tidur. Kemudian juga dalam surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kenapa orang-orang Quraisy itu diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, falyabudu rabb hadzal bait. Allah sebutkan apa? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena Allah telah menghilangkan rasa lapar dari mereka. Allah memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dari mereka, dan Allah memberikan keamanan. Jadi seakan-akan ini bertentangan, kontradiktif antara hadis yang satu dengan yang ini, yang disebutkan oleh Imam Nawawi bahwa rasa lapar itu memiliki keutamaan. Nah, tentunya namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Jadi sesuatu yang sama namanya itu hakikatnya belum tentu sama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi, Nabi SAW berlindung dari rasa lapar yang dengannya menjadi sebab seseorang tidak bisa beraktivitas, yang dengannya seseorang tidak bisa beramal, tidak bisa beribadah. Makanya fa innahu bi'sad dhaji, itu seburuk-buruk teman tidur. Jadi kalau lapar sekali, ya, sehingga tidak bisa bangun, tidak bisa beraktivitas, tidak bisa beribadah, tidak bisa beramal, nah ini
lapar yang tercela, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung kepada Allah dari ini. Nah, adapun ini lapar yang seperti apa? Bukan lapar yang sampai tidak bisa beribadah, bukan lapar kelaparan, tidak ada apa-apa, bukan. Makanan ada, makanan banyak, minuman banyak, tapi dia mengambil yang sedikit. Tidak sampai apa? Tidak sampai kenyang, tidak sampai kamerkaan. Jadi tetap menahan untuk tidak kenyang, tetap ada rasa lapar, tapi bukan karena tidak ada makanan. Gitu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan rasa lapar di sini. Jadi lapar tapi tidak menghalangi untuk beramal. Hadis yang ketiga ini yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala adalah riwayat Imam Bukhari. Di sini Imam Nawawi mengatakan wa an Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu marra biqaumin baina aydihim syatun masliyah fada'uhu fa aba an ya'kul wa qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubzis sya'ir. Di sini Imam Nawawi menyebutkan biasanya yang disebutkan adalah sahabatnya saja. Tapi di sini dalam hadis ini disebutkan tabi'innya, yaitu Abu Sa'id Al-Maqburi, dinisbatkan kepada Makbaroh. Kenapa nisbatnya kepada Makbaroh? Makbaroh itu apa? Kuburan, ya. Dikatakan bahwa Abu Sa'id Al-Maqburi ini tinggalnya dekat dengan kuburan, yaitu kuburan apa? Kuburan Baqi, ya. Sehingga nisbatnya Al-Maqburi. Jadi ini adalah seorang tabi'in. Abu Sa'id Al-Maqburi dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah kita kenal ya, ma'ruf. Bahwasanya Abu Hurairah suatu saat berjalan melewati satu kaum. Ya, kaum tersebut sedang apa? Sedang membakar atau memanggang kambing. Ya, baina aidihim syatun masliyah. Kemudian Abu Hurairah dipanggil, diundang untuk makan bersama. Makan kambing bakar itu, ya, kambing panggang, kambing guling. Fa'aba an yakul. Kemudian Abu Hurairah menolak, tidak menerima undangannya. Nah, kenapa? Apakah mereka adalah orang-orang jahat? Apakah mereka adalah orang-orang fasik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir? Atau apakah makanannya haram? Ternyata bukan. Abu Hurairah tidak mau ikut gabung, tidak mau ikut makan dengan mereka, bukan karena merekanya adalah orang-orang jahat, orang-orang buruk, bukan juga karena makanannya yang tidak halal. Tapi kata Abu Hurairah apa? Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba' min khubzis syair. Ya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari dunia, artinya meninggal, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan apa? Belum atau tidak kenyang karena makan roti dari gandum. Artinya apa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di sini mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya menahan rasa laparnya, tidak kenyang dari makan apa? Dari makan roti. Padahal mungkin Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu mampu, bisa gitu. Bukan karena tidak ada, tapi ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam memilih untuk mencukupkan dengan yang ada. Ya, mencukupkan dengan yang ada, tidak berlebih-lebihan, tidak mengada-adakan. Apa yang ada makan, ya, yang tidak ada tidak diada-adakan, seperti itu. Jadi hadis ini, hadis pertama, hadis kedua, dan hadis ketiga ini kalau kita perhatikan ini bukan hadis qauli, bukan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam,
ya. Tapi ini adalah apa yang dilakukan oleh sahabat, kemudian dengan dengan dalil bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun melakukan itu. Jadi ini hadis yang menunjukkan tentang sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kehidupan keseharian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Tidak berlebihan dalam makan, tidak berlebihan dalam minum, kemudian meninggalkan syahwatnya. Nah, seorang salaf tabi'in, ya, Abu Sulaiman Ad-Darani pernah mengatakan bahwasanya aslu kulli khair al khaufu minad dunya. Jadi asal pokok dasar segala kebaikan itu adalah takut kepada dunia. Berarti kebalikannya, aslu kulli syarrin hubbud dunya. Jadi asal keburukan itu dari hubbud dunya. Nah, kemudian Abu Sulaiman melanjutkan, wa miftahud dunya asyaba. Kunci dunia itu adalah rasa kenyang. Jadi kalau seseorang selalu kenyang, maka dunia terbuka baginya. Artinya apa? Artinya bisa jadi dia akan disibukkan dengan dunia terus. Pikirannya akan dunia terus, gitu. Jadi yang menyibukkan dirinya itu adalah dunia. Yang dipikirkan oleh dirinya adalah dunia. Yang dia lakukan adalah untuk mengejar dunia. Nah, jadi kuncinya, kata Abu Sulaiman Ad-Darani yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi Al-Alim Al-Kabir, Zahidul Asr, orang yang zuhud pada zamannya, ya. Jadi kuncinya dunia itu adalah kenyang. Wa miftahul akhirah alju. Dan kuncinya akhirat, agar kalian bisa membuka pintu akhirat, agar kalian beramal itu untuk akhirat, yang dipikirkan itu akhirat, agar kalian sibuknya dengan akhirat, maka harus apa? Alju, harus rasa lapar, harus memiliki rasa lapar. Nah, jadi hadis yang ketiga ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana sahabat Abu Hurairah, ya, tidak ikut makan karena apa? Karena mengikuti, meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun seringkali menahan rasa lapar, bukan karena tidak ada, tapi karena pilihan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita pun bisa meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para salaf kita. Ya, tentunya hal-hal seperti ini tidak bisa bim salabim langsung jadi. Yang punya kebiasaan makan banyak agak susah kalau langsung makannya sedikit, bisa jadi sakit malah. Nah, jadi harus sedikit gitu. Yang biasa makan banyak kita kurangi sehingga kita memiliki kebiasaan apa? Tidak berlebihan dalam makan, tidak berlebihan dalam berpakaian, tidak berlebihan dalam dunia ini. Ya, ini saja mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan siang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.